kasih dalinnya Bang Suma, Silakan. supaya kita tahu kalau Silakan. kita pun disunat. Silakan. Anda boleh baca di dalam Kejadian Oh, 22 itu sunat hati yang Anda maksud. dan juga Galatia 16 yang Paulus mau itu Paulus. Itu jangan bawa ajaran Paulus, karena tadi sudah terbukti ajaran Paulus itu adalah ajaran yang antikristus, ajaran yang menentang ajaran Yesus. Sekarang di dalam kitab Kejadian yang Anda maksud itu apa bunyinya? silakan Anda baca Galatia 16. Kejadian. Galatia itu ajaran antikristus. Yang saya minta di dalam kitab Kejadian yang Anda maksud tentang sunat itu yang mana? Tidak ada di dalam Alkitab mengajarkan antikristus. Itu jelas. Loh, antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Itu kata siapa? Penulis kitab saudara. Di 3 ayat 29 juga. Silakan catat bagi umat Kristen supaya kita tidak dituduh-tuduh lagi, kan begitu. Juga Anda itu antikristus. Anda tahu gak apa itu antikristus? Antikristus itu adalah orang yang anti terhadap ajaran Yesus. Anda juga Ajaran Yesus itu Taurat. Ajaran Yesus itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Waduh, Anda salah benar. Anda salah. Di mana salahnya? Salahnya di mana? Sedangkan Yesus adalah perjanjian baru menghadapi hukum Taurat. Begitu, Bang. Itu ajaran Paulus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Apa menggenapi itu, Pak? Mengharamkan yang halal, yang haram menjadi halal gitu. Itu yang dimaksud menggenapi. Nah sekarang ketika dikatakan di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ketika Yesus menggenapinya, yang haram itu menjadi apa? Tidak boleh dimakan. Seperti nggak boleh dimakan. Paham berarti? Yesaya 66 ayat 17. Kalian mati, mampus semua orang pemakan babi itu dihancurkan oleh Tuhan. Betul, Yesaya 66. Betul. Dilarang. Dilarang. Jadi bagaimana menurut saudara teman-teman Kristen yang makan babi kayak Pak Dharma ini? Kuduskan hari Sabat. Ya, menurut saudara bagaimana hukumnya teman-teman Kristen yang makan babi seperti Pak Dharma ini? Bagaimana hukumnya menurut saudara? Sesuai yang tertulis di dalam Alkitab saja, Bang Suma. Ya, apa yang diceritakan di Yesaya 66 tentang pemakan babi? Coba. Semuanya mereka akan musnah. Oh, Mama Dharma, Dharma. Pemakan babi menurut saudara Bora itu semuanya akan musnah menurut Yesaya 66. Masihkah Anda betul. Masihkah Anda makan babi, saudara Dharma? Ya, terserah Pak Juma sajalah. Lu kok jadi saya yang terserah? Oke. Saya mau bertanya ke Awan ya di sini. Itu kata firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan, Dharma. Jadi Anda harus hati-hati gitu. Ditolak. Jangan ditolak, betul. Tetapi masalah sunat itu pun jangan ditolak, yaitu Galatia 3 ayat 29. Iya. Dan juga Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Itu analoginya sunat Kristus dan logikanya di situ. Silakan saudara-saudara membacanya. Iya. Kalau salah, Anda salahkan Tuhan. Galatia 3 nomor 29. Galatia 3:29 wajib sunat. Iya, wajib sunat. Iya. Anda baca Kolose 2 ayat 11 dan 12 dan Kolose 3
ayat 16. Waduh, saya dikerjain ini kayaknya ini. Waduh, gimana sih? Masa dari tadi tidak sadar, Kak Bandung semua, masa dari tadi tidak sadar. Apa burak ini? Menyebutkan sunat yang bagaimana pada masa Abraham. Waduh, gimana sih? Di dalam Kejadian 22 ayat 18. Aduh, gimana sih? Kita sekarang Ini bukannya plus tuh, bukan? adalah sunat Kristus. Galatidu 3 ayat 29. Ya, sunat Kristus berarti dia potong kulup, gimana sih? Aduh, Tidak. parah ini, Pak. Anda baca di Kolose 2 ayat 11 dan 12. Di sana dijelaskan bagaimana Waduh. kata pada zaman Abraham, tapi pada zaman Yesus Kristus Tuhan ialah roh, baptis, dan juga Ini kebenaran. kalau terlalu dipaksa nih meleset ke Bang Karni nanti nih. Jangan ngomong, hati-hati ya. Kalau terlalu Boleh dipaksa nanti saya meleset. bertanya sama Bang Suma, Boleh. Ya, menurut Bang Suma, Al-Quran itu sempurna atau tidak? Al-Quran sempurna pasti. Berarti dia sudah tidak lagi mengharapkan dukungan dari kitab-kitab di luar sana, benar? Ya, betul. Tetapi kenapa capek lah. harus ada hadis? Oh, hadis itu rangkaian daripada Al-Quran itu sendiri. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka, kepada mereka, bagi mereka, agar mereka memikirkan. Maka muncul hadis, karena hadis ini menjelaskan, menguraikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, nah tak kasih contoh nih, tak kasih contoh. Anda dicipta dalam bentuk sempurna. Saudara Buruk itu sempurna, sebagai manusia dia sempurna. Ketika kemudian kesempurnaan saudara Buruk itu mau diuraikan, maka dijelaskan. Ada kepalanya, matanya 2, bibirnya 1, hidungnya ada 1, pesek, giginya sekian, dagunya sekian. Itu fungsi hadis itu menguraikan isi daripada tubuh Anda. Bukan kemudian menambah-nambahkan atau mengurangi, tidak. Jadi hadis itu seperti perintah Allah kepada Rasul Muhammad SAW, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Oke. Berarti keluar dari kitab itu sendiri kan? Tidak ada yang keluar. Sekarang kalau Anda dikatakan manusia sempurna, kemudian mata Anda dijelaskan, kandungan mata Anda ada pupil dan seterusnya. Apakah itu berarti keluar dari diri Anda penjelasannya? Iya, menurutku juga begitu, saudara. Ya udah. Dengan dirinya sendiri, dia tidak bisa menerangkan, harus pakai hadis dan juga tafsiran. Oke. Jadi gini. Al-Quran datang kepada saudara. Ketika Al-Quran itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apakah Anda bisa memahami? Tidak. Kenapa? Anda bukan nabi. Al-Quran itu datang kepada siapa yang diperuntukkan untuk menjelaskan. Maka datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau yang menjelaskan isi kalam Allah itu. Seperti ilmuwan menjelaskan isi tubuh Anda. Apakah kemudian ketika tubuh Anda itu dijelaskan berarti komponen dari tubuh Anda itu kurang? Oh, ternyata tubuh daripada saudara Buruk ini berkurang. Sekiranya tidak dijelaskan oleh para ahli, maka dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, dia tidak punya mata. Apakah bisa seperti itu? Tidak kan? Itulah Al-Quran. Iya, berarti dia memakai bantuan-bantuan dari buku di luar sana, kan begitu?
kok menggunakan buku-buku? Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Al-Qur'an, dan agar supaya yang bukan nabi tapi manusia biasa kayak kita ini kemudian bisa paham, maka penjelasan Al-Quran itu dituliskan supaya kemudian manusia ini mengerti, sebab manusia ini bukan nabi. Itu juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Itu jelas itu. Jadi umat Islam itu paham betul kedudukan hadis itu apa. Rabbana wa bu'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan hikmah kepada mereka. Ini perintah. Hikmah itu apa? Hadits. Hikmah itu perbuatan, keputusan, perkataan Rasulullah. Sucikanlah mereka. Nah, kalau Yesus itu dikatakan tebus dosa, kalau Rasulullah itu diperintahkan untuk mensucikan dosa. Wa yuzakkihim, maka sucikanlah umatmu. Maka kami ini adalah umat-umat yang disucikan. Kalau kalian adalah umat yang ditebus, kami adalah umat yang disucikan. Wa yuzakkihim. Itu perbedaan kita. Kami tidak butuh penebusan darah, daging dan seterusnya di atas tiang salib. Yang kami butuhkan adalah ajaran yang bisa membuat kami suci dari dosa-dosa kami. Maka perintahnya Allah kepada Rasulullah, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi perintahnya kesempurnaan Al-Quran itu salah satunya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ajarkanlah kepada mereka hadits. Iya, saya paham. Berarti dia memakai bantuan dari Quran itu sendiri. Kan begitu, Bang Suma? Tidak, kawan. Yang paham tentang komponen tubuh manusia itu adalah para ilmuwan. Supaya manusia awam yang bukan ilmuwan tahu komponen tubuh manusia itu seperti ini susunannya, maka ilmuwan itu kemudian menjelaskan, menguraikan secara rinci. Tetapi rincian ini adalah hal yang sudah sempurna dalam tubuh manusia. Begitulah Al-Quran. Kalau kita semua ini nabi, kalau kita semua ini adalah orang yang berhikmat, dalam arti kata orang yang diberi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, maka kita semua ini adalah nabi. Maka gugur ayat mengatakan, maka Muhammad aba hadim mirijalikum walakir rasulullah wa hataman nabiyyin. Ternyata masih ada nabi-nabi terakhir. Nah, sama seperti di sebelah ada luga nabi terakhir mereka, dan bahkan muncul lagi banyak nabi-nabi di kalangan mereka. Kalau kaidahnya kita tidak. Rasulullah Muhammad SAW tujuan diutusnya adalah untuk mengajarkan dan menjabarkan isi Al-Quran. Maka karena itulah kemudian ketika kami umat Islam menjabarkan isi Al-Quran harus berdasar kepada kaidah ilmu. Makanya kami tidak percaya kepada herdi, kepada kiamat, kepada siapapun yang membahas tentang Al-Quran. Kenapa? Mereka tidak punya kapasitas ilmu. Mereka tidak ada perintah untuk menjabarkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Rabbana wa bu'ats fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Mereka tidak ada gitu. Jadi harus diakui bahwasanya Al-Quran itu sudah sempurna. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian. Mungkin ada tambahan dari sahabat yang lain. Saya hargai karena itu keyakinan Anda. Silakan. Tetapi di dalam Al-Quran dalam Alkitab tidak lagi memakai di buku di luar Alkitab itu sendiri karena sudah disempurnakan. Tetapi yang maksud saya, kalau memang itu kitab sempurna. Ya, baik. Jadi gini. Al-Quran yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, datang kepada baginda sosok nabi, namanya Nabi Muhammad.
beliau kemudian menjelaskan, menjabarkan. Penjabaran itu kemudian disebut hadits. Oke? Nah, bandingkan dengan kitab saudara. Yesus datang. Dialah firman itu yang menjadi manusia. Sejatinya sebagai firman dialah yang menguraikan segala aspek yang ada di dalam agama Anda. Tapi apa pembuktiannya? Nggak ada kan? Paulus. Tadi saya bertanya kepada saudara Dharma. Ternyata penjabaran Paulus tidak bersumber dari Yesus. Terputus di sana. Siapa lagi? Lukas. Ternyata Lukas menuliskan hanya sesuai dengan penyelidikannya dia. Siapa lagi? Matius. Matius 9 nomor 9 jelas sekali bahwa Matius si Lewi itu bukanlah penulis kitab Matius itu sendiri. Markus juga bukan. Karena kenapa? Di dalam kitab saudara 2 Tesalonika itu jelas sekali bahwasanya Lukas dan Markus itu adalah pengikut Yesus di Antioquia. Berarti bukan Markus ini bukan pengikut Yesus. Siapa lagi? Yohanes. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 jelas sekali dikatakan bahwa penulis kitab Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan murid Yesus. Jadi semua terputus. Kalau Anda mengatakan kami beriman pada Yesus karena diterangkan di dalam kitab kami. Kitab yang Anda katakan kitab kami itu tidak bersumber dari Yesus. Sementara hadis yang kami jelaskan, ada yang dikatakan hadis sahih, itu sumbernya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Allah telah menerangkan, Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbi, wa illam tafa'al fama ballagta risalata, wallahu ya'asimuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, dengarkan. Wahai Rasul, dengarkan. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Nah ini perintahnya. Nah sekarang coba tunjukkan ke saya, wahai Paulus, tunjukkan kepada saudara Buruk apa yang Yesus perintahkan kepadamu. Ada enggak? Tidak ada. Kalau ini kita jelas. Ya ayuhar Rasul adalah murid-murid Yesus yang menulis semua kisah tentang kasih Yesus, di mana Anda mendapatkan dalil bahwa Matius, Markus, Lukas, dan lain-lainnya bukan murid Yesus. Kenapa Anda menarasikan seperti itu, Bang Suma? Mana dalilnya? Seperti kata Anda bahwa Matius bukanlah murid Yesus, sedangkan di dalam Alkitab sendiri mereka adalah murid Yesus. 12 murid Yesus, yang satu berkhianat. Begitu, saya mau minta dalilnya dari Zuma. Ada di mana dalam Alkitab? Itu aja. Terima kasih. Baik. Dengarkan. Ya, dengarkan. Jadi gini, ketika kemudian kitab Anda menerangkan dirinya sendiri, apa yang diterangkan? Yang celaka orang Farisi, yang celaka orang munafik, yang celaka ahli Taurat. Penulis-penulis kitab Anda katakan adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran para nabi yang ada di dalam kitab saudara. Mari kita lihat di dalam Matius 23. Penjahat-penjahat, ular beludak, keturunan ular beludak, orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat penyesat, yang kemudian mereka dianggap oleh Yesus itu sebagai penghuni neraka, dikatakan oleh Yesus di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 36, semua kejahatan itu sesungguhnya akan ditanggung angkatan ini. Itu satu poin. Artinya bahwasanya ketika dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, angkatan itulah yang menanggung semua itu. Apa maksudnya? Artinya penyesat-penyesat itu akan memasukkan pengajaran palsu kepada pengajaran Yesus. Indikasinya, dengarkan. Apabila ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu indikasinya jelas tuh. Kalau ada yang berkata di padang gurun, kalau ada yang berkata di dalam bilik penjara, di dalam kamar-kamar, bahwa dia bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Jangan engkau percaya. Itu perkataan Yesus sendiri. Sedangkan di internal Islam, belum pernah ada satu manusia pun yang menarasikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bermimpi, pernah bertemu, pernah berjumpa, pernah bercakap-cakap dengan Mesias atau bertemu dengan Yesus. Artinya, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara Matius 23 nomor 36 itu jelas itu berasal dari tengah-tengah pengajaran Bible itu sendiri. Ketiga,
ketiga, di dalam kitab saudara 2 Efesus 2, di situ sangat jelas mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Kemana pengajaran itu dimasukkan? Tidak mungkin ke Al-Quran. Pengajaran palsu itu tidak mungkin ke hadis. Karena kenapa? Al-Quran dan hadis bukan pengajaran Yesus. Yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah oleh pengarang kitab saudara adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam internal orang Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, kalau penulis kitab saudara itu adalah murid-murid Yesus, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan legitimasi Yesus. Misalnya, contoh, saya ambil data. Di dalam Yohanes 1 nomor 53. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ Yesus mengatakan kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Ayo, mari, kadio. Ikut denganku, wahai Filipus. Itu sangat jelas dikatakan oleh kitab saudara. Nah, ada nggak ajaran Yesus yang memanggil Pilatus? Memanggil Paulus, Lukas, Markus, dan seterusnya. Ada nggak? Tunjukkan kepada saya. Itu tidak akan ada. Nah, yang dipanggil, yang dipanggil oleh... Oke, silakan. Di mana itu? Di mana tertulis Yesus memanggil Paulus? Dalam kitab para rasul, di mana dia mau pergi ke Damsyik, dan disitulah Yesus bertemu langsung dengan dia, sehingga Anda salah. menjadi Anda salah. Anda salah. Anda salah. Begitu, Bang Suma. Anda salah. Dan seperti yang Suma bawakan tadi, Yesus bilang, kalau kau lihat aku di sana, jangan percaya. Lihat di sini, jangan percaya. Itu Anda salah. Perbuatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, bagus. Anda cerdas dalam hal ini. Nah, berarti Yesus akan datang kedua kalinya. Yang pertama datang pada saat dia dilahirkan oleh ibunya. Itu kedatangan pertama. Kedatangan keduanya nanti di akhir zaman. Berarti kalau ada yang mengaku didatangi oleh Yesus, ini kedatangan keberapa? Ingat, catat baik-baik. Di dalam Matius 24 nomor 27. Sangat jelas dikatakan bahwasanya sebab sama seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, dia melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan Yesus, anak manusia itu. Artinya apa? Ketika Yesus datang yang kedua kalinya, maka semua manusia dari timur sampai barat akan melihat tanda-tanda itu. Apa tanda-tanda itu? Ada cahaya seperti kilat yang akan bersinar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Coba Anda tunjukkan kepada saya cahaya mana yang dari timur sampai ke barat ketika Paulus mengarang, ketika dia jalan ke Damsyik di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 6, ketika dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan suara yang mengatakan dirinya sebagai Yesus. Shaulus, Shaulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tunjukkan bahwa fakta yang tertuang di dalam Matius 24 nomor 27 itu benar-benar terjadi. Ada cahaya yang di Indonesia pun lihat cahaya itu, yang di Papua pun lihat cahaya itu, yang di Jepang pun lihat cahaya itu, yang di semua belahan dunia tahu bahwa Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Semua dunia akan tahu itu. Kenapa? Datanya jelas. Sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan anak manusia. Demikianlah kedatangan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi jangan harap, sabar 30 detik. Jangan Anda berharap kedatangan Yesus yang kedua kalinya Anda sedang asik-asiknya merokok sambil cukur-cukur kumis. Anda tidak tahu. Anda akan tahu apapun yang Anda lakukan sekarang, hari ini kalau Yesus datang kedua kalinya, pasti Anda akan tahu. Ketika Anda tidur, Anda akan dibangunkan. Wih, bangun, ada cahaya dari timur sampai ke barat. Itu cahaya apa? Semua akan sadar, oh, kiamat sudah dekat. Yesus sudah turun yang kedua kalinya. Jadi kedatangan-kedatangan yang datang kepada penulis kitab saudara itu kedatangan hoaks. Yesus hanya datang untuk 2 kali. Dan kedatangan kedua kalinya itu nanti di akhir zaman. Bukan kedatangan ketika dia ke Damsyik. Justru kedatangan ke Damsyik itu adalah penggenapan nubuatan dari Yesus. Jika ada yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan aku percaya. Itu pernyataan Yesus yang Anda harus sadari. Silakan. Terima kasih, Kang Suma. Mantap. Menurutku, Anda salah paham dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Anda tak sadar kalau Yesus itu pun berkuasa di bumi, di bawah bumi, dan juga di atas.
dan Anda pun tidak tahu kalau Dia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkuasa semuanya. Yang artinya datang yang kedua kali adalah universal, bukan secara pribadi. Itu yang dimaksudkan Yesus. Kang Suma. Ya, baik. Oke, ketika Anda mengambil data Markus 2 nomor 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ini saya katakan kepada saudara, ketika dikatakan dalam exousia dalam bahasa Yunani, dikatakan bahwasanya di situ ada perintah kepadanya untuk kemudian melakukan penyampaian seperti itu. Ingat, sekali lagi, ingat. Saya ulangi supaya agak cepat masuk di otak Anda. Ingat. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini perkataan Yesus menurut internal kalian. Kenapa dikatakan begitu? Karena ini tinta merah. Kalau perkataan Yesus, apakah perkataan itu berasal dari dirinya sendiri? Tidak. Sebab dia mengatakan dalam Lukas 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus ini adalah pesuruh. Bahasa kasarnya Yesus ini budak. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang disampaikan. Sekarang ketika dia mengatakan diberi kuasa, berkuasa mengampuni dosa, dibantah oleh Yesus itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti aku bukan Tuhan. Di dalam Yohanes 5 nomor 27, Yesus dikatakan berkuasa. Kenapa dikatakan berkuasa menghakimi? Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Yang namanya Tuhan, kuasanya tidak diberikan. Aku telah diberi kuasa. Kenapa diberi kuasa? Karena aku manusia. Kenapa manusia diberi kuasa? Karena dia nabi. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia rasul. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang tertulis di sana? Apa yang tertulis di sana? Kesaksian Yesus pun ada tertulis dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa yang tertulis di sana? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Burak. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa membangkitkan orang mati, berkuasa membuat angin topan menjadi teduh dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan itu justru yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku utusan Bapa, berarti Bapa yang mengutus aku, berarti aku utusan Bapa, berarti benar imannya Islam. Yesus Rasulullah, Yesus utusan Allah. Iya. Gitu. Saya akan bertanya kepada Kang Suma. Iya, saya belum bertanya. Kan dari tadi Anda yang menjawab. Gini, Allahu Akbar. gimana Bang Umar? Jika Anda ada di padang pasir, iya, dan di situ tidak ada air, tidak ada makanan, cuma ada babi dan anjing. Apakah Anda akan memakannya untuk menyambung hidup atau tidak? Silakan jawab. Iya, baik. Baik. Jadi kedudukan anjing, babi, ya, itu haram, hukumnya haram. Tapi ada saat di mana Islam itu memberikan ruang pembolehan dalam keadaan darurat, illa darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Yang namanya darurat, apapun bisa terjadi. Misalnya gini, dalam keadaan perang, genting, perang, saya menjadi panglima perang, masuk dalam medan tempur. Apa tujuan saya bertempur? Untuk melindungi rakyat saya agar tidak terzalimi. Ini ada jutaan manusia yang harus saya lindungi. Pada saat medan perang, saya kehabisan bekal.
Tidak ada makanan lagi kecuali makanan yang diharamkan. Bolehkah saya mencicipi? Boleh. Boleh. Tapi apakah pengharamannya itu hilang? Tidak. Kedudukannya tetap haram, tapi boleh Anda cicipi ala kadarnya. Itu ada namanya uzur. Darurat. Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Yang penting jangan disengaja. Dimakan, habis itu dipotong, disimpan di kantong. Gak bisa. Gak bisa. Dimakan seadanya untuk kemudian menyambung hidup. Ketika kemudian nanti sudah dapat makanan, kalau bisa sebisa mungkin dimuntahkan. Makan makanan yang halal. Itu boleh. Makanya Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Kalau ada Tuhan tidak maha melihat, tidak maha mendengar, itu bukan Tuhan, tapi hantu. Ketika kondisi terdesak, orang tersebut makan babi karena desakan kondisi yang sudah tidak bisa sekali diselamatkan, maka itu boleh. Hanya Allah yang tahu tentang derajat daripada apa yang dia lakukan. Boleh. Darurat. Berarti seperti Yesaya 66 ayat 17, Anda pun akan dilendapkan. Oh, beda. Dengarkan. Saya bacakan kitab Yesaya ini. Dengarkan. Anda juga makan babi yang haram. Dengarkan saudara, dengarkan. Saya jelaskan Yesaya 66 ini, kita ambil dari data pertengahan. Kita ambil dari data pertengahan di nomor berapa bagusnya? Di nomor 15. Dengarkan saya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Jadi Tuhan ini akan datang dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan yang hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri di taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi. Bung, saya tadi kalau Anda kondisikan dalam kondisi perang, masuk neraka loh, dimusnahkan. Dengarkan. Jadi yang dimaksud yang akan dihancurkan ini adalah orang yang di tengah-tengahnya, orang yang mengikuti orang yang di tengah-tengahnya memakan babi. Saya tidak mengikuti pemakan babi. Rasulullah Muhammad SAW bukan pemakan babi. Saya tidak mengikuti beliau. Itu syariat, itu beda, kaidahnya beda. Itu usul fikih namanya. Ya, nah sehingga ketika dikatakan di dalam kitab Yesaya, orang yang akan dihanguskan dengan api adalah orang yang mengikuti kaidah, yang menghalalkan babi secara mutlak sebagai makanan pokok. Itu yang dijelaskan dalam Yesaya 66. Sementara kondisi yang tadi itu adalah berbeda. Sama, contoh. Babi dilarang. Ya, betul. Coba saya kasih contoh ya, bagaimana kemudian Yesus melanggar Sabat. Yesus melanggar Sabat sangat jelas diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Keluaran. Dengarkan saudaraku, dengarkan. Babi belum selesai, kok sudah di Sabat tuh. Dengarkan saya. Dengarkan. Di dalam kitab Keluaran 20 ya. Jangan engkau melanggar hari Sabat. Artinya kuduskan hari Sabat itu. Tapi yang dipraktekkan kemudian Yesus, ya, dia justru bersama dengan murid-muridnya. Pertama, itu memetik gandum pada hari Sabat. Melanggar. Kenapa dia memetik gandum pada hari Sabat? Padahal jelas sekali tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Kenapa dia kemudian memetik gandum? Apa alasannya? Karena murid-muridnya sudah pada kelaparan. Kelaparan murid-muridnya. Maka apa yang terjadi? Memetik gandum pada hari Sabat. Celakanya, gandum yang dipetik itu adalah gandum milik orang lain, bukan miliknya dia. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Ketika kemudian dikatakan jangan engkau melanggar hari Sabat, ternyata Yesus justru bersama dengan murid-muridnya memetik gandum milik orang lain. Kenapa dia
memetik? Karena dalam keadaan lapar. Berarti posisi darurat itu berlaku. Yesus aja yang Anda tuhankan itu bisa. Bagaimana dengan syariat Islam? Boleh. Ayo. Tetapi bukan Yesus yang memetiknya. Kan yang memetiknya adalah murid-muridnya. Betul, Maka- tetapi dia bersama dengan murid-muridnya. Dia bersama dengan murid-muridnya. Tetapi bersama. dia bukan yang memetiknya, kan begitu. Sama aja. Kenapa? Karena dia tidak menegur muridnya. Sama aja. Dia tidak menegur muridnya. Sama seperti ketika Anda, sama ketika Memetik buat makan aja, betik begitu aja. Bukan mereka bekerja pada hari Sabat begitu. Enggak dong. Itu sangat jelas kemudian Yesus itu bersama dengan muridnya memetik gandum pada hari Sabat loh itu. Tetapi bukan Yesus yang memetiknya, Kang Suma. Itu Oke. Bukan Yesus yang memetik. Bukan Yesus yang memetik, tapi Yesus bersama dengan muridnya di sana. Dan Yesus kemudian tidak melarang murid-muridnya. Ketika murid-muridnya ini kelaparan, Yesus berjalan kemudian, malah Yesus itu memberikan alasan. Coba Anda baca di dalam Matius. Di dalam Matius. Dengar dulu. Dengar. kebun murid-muridnya itu Kang Suma. Bukan dong, bukan. Dengarkan dulu. Di dalam Matius 12, Bung, di Matius 12, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Siapa yang lapar di sini, Bung? Iya. Siapa yang lapar? Jawab dulu, siapa yang lapar? Lapar. Siapa yang lapar? Muridnya lapar. Oh, bukan murid-muridnya yang lapar. Yang lapar di sini adalah Yesus. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Mereka memetik di kebun murid-muridnya. Begitu, Kang Suma. Lalu kemudian orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, "Lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat." Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Tunggu dulu. Apa kata Yesus? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana kemudian Daud masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti saja yang tidak boleh dimakan? Yesus memberikan contoh. Jangankan saya dan murid saya, Daud saja memakan makanan roti sesajian pada saat darurat. Iya, itu melanggar pula, kan? Tidak dibenarkan. Yesus justru membenarkan. Yesus justru membenarkan dengan Yesus mengatakan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika Daud lapar dan mereka yang mengikuti Daud juga lapar, mereka kemudian masuk ke dalam bait Allah, mereka makan roti sajian dan mereka yang tidak boleh makan dan mereka makan. Dan kenapa kau mengatakan aku salah? Itu kata Yesus. Mengapa kau mengatakan kami bersalah? Bukankah Daud juga memberikan bukti contoh seperti itu gitu loh? Tuhan atas hari Sabat, Yesus berpuasa atas hari Sabat. Maksudnya gimana? Apakah karena dia berkuasa maka dia melanggar kemudian masalahnya di sini, Bung. Masalahnya di sini, ketika kemudian Yesus Anda katakan sebagai Tuhan untuk hari Sabat, tapi murid-muridnya kan bukan. Murid-muridnya melanggar dan dia tidak menegur murid-muridnya. Malah dia membela muridnya dengan mengatakan bahwa jangankan saya, Daud pun melakukan hal yang sama. Lalu kenapa kau mengatakan aku bersalah? Iya, karena bukan dia yang memetiknya, Kang Suma. Repot. Sama seperti pengambilan keledai. Bukan dia yang mengambil keledai orang, tapi dia memerintahkan muridnya mengambil keledainya orang. Iya, sama aja pun. Sama. Gak ada bedanya itu.
tidak tertulis dia mencuri. Begitu. Walaupun demikian tidak tertulis, kalau hanya dasar tidak tertulis, maka Anda tidak akan pernah menemukan perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Tidak ada tertulis. Tapi kenapa Anda sembah? Kan Saya begitu. bertanya, Anda belum balas. Babi haram dimakan. Iya, babi haram. Betul, kedudukannya babi itu haram. Sama Dan juga sampai kapanpun haram. melanggar. Walaupun Sama seperti keadaan membunuh itu haram. Sama ketika kita dikatakan membunuh itu haram. Tapi ketika kita membela diri dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan membunuh, boleh. Daripada saya yang dibunuh kan saya terancam, boleh membunuh. Kalau dalam keadaan membela diri ya, boleh. Itu yang perlu Anda pahami. Bukan malah menyerahkan diri ya, bukan ya? Iya, bukan Lebih justru kanan menyerahkan dikasih, diri untuk dibunuh. Tidak, misalnya saya sedang tidur bersama dengan 3 anak saya. Lalu kemudian perampok masuk ke dalam rumah saya menyerang, ingin membunuh anak-anak saya. Apa yang saya lakukan? Memberikan pipi saya, leher saya gitu, dan leher anak-anak saya? Tidak. Itu namanya zalim. Yang kami lakukan perlawanan, memberikan pengajaran kepada pelaku untuk tidak melakukan lagi. Dengan cara apa? Tampar pipinya, copotkan giginya kalau perlu, potong nonotnya kalau perlu, supaya dia tidak lakukan itu lagi untuk yang kedua kalinya. berarti tidak Gitu. ada hukum kasihnya. Nah, justru itulah yang dikatakan kasih. Bung, dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Kenapa? Ini analogi sederhana. Kenapa Tuhan memberikan penyakit kepada manusia? Apakah karena Tuhan itu benci kepada manusia? Tidak. Justru karena Allah itu, Tuhan itu kasih sayang kepada manusia, sehingga manusia dikasih penyakit. Contoh. Itu beda analoginya. Bosul, salah. Anda keliru kalau begitu. Ajaran kasih itu adalah ketika Allah, Tuhan memberikan keseimbangan di mana manusia itu punya perangkat. Perangkat pertama akal, perangkat kedua nafsu. Itu yang perlu Anda pahami. Contoh misalnya, Anda sadar bahwa Anda punya gigi. Tapi kalau tidak pernah merasakan sakit gigi, Anda bisa jadi lupa kalau Allah pernah memberikan Anda gigi. Karena Anda dikasih penyakit gigi, sakit gigi, Anda sadar, oh ternyata gigi itu sangat berguna. Maka bersyukurlah Anda kepada yang menciptakan gigi Anda. Itu maksudnya penyakit itu. Jadi ajaran kasih bukan seperti ajaran yang Anda anut. Yang Anda maksud kasih adalah hilangkan semua aturan main. Hidup seperti binatang. Itu yang Anda maksud kasih. Gak ada lampu merah. Pokoknya terobos aja. Kalau ada lampu merah, ada peraturan, itu bukan ajaran kasih. Tidak begitu. Manusia itu kecenderungannya adalah melanggar. Kenapa? Dia punya syahwat. Jangankan makan daging, aspal pun manusia bisa makan kalau mereka tidak memiliki aturan-aturan. Maka Tuhan dengan kasihnya memberikan aturan main kepada manusia. Apa pembuktiannya? Adam sudah di surga, diberikan segala kenikmatan. Tapi kemudian karena ada potensi pada dirinya untuk melakukan pelanggaran. Karena itulah kemudian Tuhan memberikan wujud kasihnya dengan memberikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Karena kalau tidak ada pedoman hidup, manusia bisa lebih binatang dari binatang, manusia bisa lebih setan daripada setan. Kalau tidak punya buku panduan. Nah, kalau ada buku panduannya yang menghalalkan semua perintah-perintah Tuhan untuk dibatalkan, itu celaka namanya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan kehendak-kehendak bapakmu itu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Anda tidak bersunat, Anda ibadahnya nyembah kepada manusia dan seterusnya. Itu kan Anda menginginkan melaksanakan keinginan Paulus, gitu loh. Berbeda dengan kami nggak boleh begini, kami nggak boleh begitu, kami nggak boleh begini, kami nggak boleh. Kenapa? Karena jasad kami ini harus tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau Anda tidak, jasad Anda tidak tunduk kepada Tuhan. Anda makan babi, Anda makan apapun yang Anda mau, Anda melakukan apapun yang Anda mau. Kenapa? Jasad Anda tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Apa pembuktian dalilnya? Galatia 5 nomor 1. Karena matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Itu agama Anda. Jadi Anda ketika melihat kami Islam yang penuh dengan aturan, akan terheran-heran. Karena agama Anda nilainya adalah bebas dari aturan-aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di tiang salib, Dia telah membatalkan segala aturan Tuhan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Itulah Kristen. Tidak boleh lagi dia hidup dalam aturan-aturan Tuhan. Tidak boleh. Dia sekarang hidup dalam angan-angan kasih. Kasih kepada Tuhan tapi tidak jelas. Kasih kepada manusia tapi menyesatkan. Gitu loh. Anda tidak Oke, mengerti. Gurunda mungkin sejenak dulu ya. Teduh Silakan. dulu Silakan. hangatnya.
Izin Baik, biar rehat dulu dan Bang Burok juga tarik napas dulu. Afwan juga ini host Ustadi. Ini dari tadi di typing semoga benar adanya yang minta ada yang naik katanya pengen disahadatin itu siapa tadi namanya, benarkah demikian, dan semoga memang demikian gitu. Bagaimana Gurunda? Apa mau kita selang dulu? Iya, boleh Dinda, boleh. Silakan. Boleh ya. Iya. Sekaligus juga Bang Burok belajar istirahat dulu lah, belajar dengar orang bersahadat itu gimana. Iya, sekedar ditahu oleh saudara Borak, saya pernah juara 1 pidato tanpa teks dengan kisi-kisi penilaian diantaranya adalah kalimat tercepat dengan kata-kata yang tidak terbata-bata dengan kata yang sempurna. Saya pernah. Jadi jangan heran kalau saya berkata-kata itu sempurna dan cepat. Saya butuhkan orang yang bisa IQ-nya tinggi untuk menerima apa yang saya katakan. Demikian. Paldi Siapa izin namanya turun yang dulu, masuk Bang Islam? Zoom. Itu yang mau syahadat soalnya. Gantiin siap, Paldi siap. dulu. Makasih. Paldi di bawah aja. Makasih Paldi di bawah banyak. aja. Siap. Baik. Oke, makasih Aku minta semuanya. naik. Makasih Dinda Faldi, makasih. Ustaz Alif, Siapa? Bang Alwan. Siap Siapa Bang namanya? Faldi, insyaallah. Yo, Saya Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si paling katanya. Saudara Nama akunnya. Burok, Anda Siapa ke namanya? toilet dulu, jangan ditahan. Ke toilet dulu, jangan ditahan. Oke, Kang Puma. Oke, Iya. Anda kayak orang ngeden ngomong. Oke Siapa lah. namanya? Si paling katanya pakai nickname-nya. Masih ada nggak? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Iya, nggak ada. Wah, Bang Paldinya udah turun lagi. Dari tadi dia typing rame. Lanjut aja dulu, lanjut. Oke, siap. Semoga nanti dia naik lagi ya. Si paling silahkan kalau memang demikian mau syahadat, sudah disiapkan ruangnya, request lagi nanti dinaikkan. Ya, dilanjut. Aku menikmati ini. Yang tanpa terbata-bata langsung bernarasi bagi air mengalir tanpa hambatan. Masya Allah, Guru Bunda. Duh, Silakan Ustadz Alif kemarin tidak juga menjawab yang benar dan yang baik menurutku. ya standar kebenarannya menurutmu pribadi ya nggak akan ada yang dapat, gimana sih? Nanya standar kebenarannya menurut pribadi ya nggak bisa. Oke, saya Aneh. hargai itu, Kang Alif. Boleh giliran saya sekarang. Iya, silakan. Ustadz Jumas semangat sekali ya membahas tentang Alkitab. Jadi saya di sini hanya bertanya tentang keislaman. Saya bertegas di sini kepada Ustadz Ahwan sesuai hadis tersebut, karena kebenaran tersebut meskipun kebenaran pahit. Jadi orang yang beribadah di kuburan tersebut apakah telah melakukan Masih itu lagi. Iyalah. Masih. Iya, di sini kan mumpung orang muslim. Aduh. Berapa Selama- kali harus saya gini. Likulli maqam. Setiap tempat itu ada waktunya. Debat kalau gimana lintas kalau mazhab sekarang? ada. Aku Pertama- makan dulu ya, aku nyimak dulu ya. Boleh. Ya. Gimana kalau sekarang aja Ustadz Ahwan? Mumpung ada Ustadz Duma, mumpung ada Bang Duma, Dibawa umat muslim ada sini yang anak- menyaksikan langsung. di bawah ada anak Katakan angkatku saja. yang namanya Tiara. Sini aja kalau enggak ya, kita nggak usah main polemik. Tadi pertanyaannya diulang, beribadah dekat kuburan gitu ya. Bukan dekat kuburan. Terus gimana? Apakah perbuatan tersebut dibenarkan atau tidak? Karena Pertanyaannya. apakah perbuatan ibadah di kuburan tersebut dibenarkan atau tidak? Soalnya ada hadis yang mengatakan bahwa Muhammad melarang ibadah di kuburan. Karena di sini pengertian ibadah di sini bukan aja cuma sebagian atau semuanya, tapi yang pasti di sini ibadah. Ibadah muslim Ini- salah satunya adalah baca Quran dan berzikir. Sebelum dijawab,
ada hadis lagi, katakanlah kebenaran tersebut sebelum, karena kebenaran itu kebenaran itu kalau memang pahit, katakanlah kebenaran tersebut. Nah, mumpung di sini ada Ustadz Duma dan umat muslim sangat banyak di sini, mungkin lebih banyak orang yang bermazhab sufi ya, orang bergolongan sufi ya, katakan saja kebenaran tersebut. Saya tanya dulu ya, saya tanya sama kamu dulu ya. Silahkan. Sufi itu mazhabnya siapa Sufi itu? Setahu saya bukan mazhab di sini, kelompok Ustaz golongan. Alwan, aman. Kita jawab ngalir aja Ustaz. Fadal. Kalau aman. Kamu tahu nggak apa itu ibadah? Ibadah adalah Rasulullah juga. Oke, silahkan. Setahu saya Iya. definisi ibadah menurut agama Islam adalah perbuatan yang sesuai dari tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya sholat, zakat, puasa, zikir, dan mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ya itu. Ya sekarang begini aja lah ya. Bagaimana Rasulullah juga ketika melewati kuburan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya praktek-praktek itu mencontohkan itu juga ibadah, tidak ada masalah. Ketika berziarah kubur itu tidak ada masalah. Berziarah kubur yaitu ibadah gue mahdoh, tidak ada masalah. Dan ketika masalah beribadah, contoh juga ada makam, di sana juga ada makam Rasulullah di Masjid Nabawi, mereka pada sholat, tidak ada yang menyembah kuburan, tidak ada yang beribadah kepada kuburan, ibadahnya tetap kepada Allah. Gitu aja, Bang. Maksud saya sih Kami nggak ruwet kok. karena di sini pengertian ziarah adalah kita berkunjung ke tempat kuburan untuk mengingat diri kita bahwa kita suatu saat akan mati seperti ada orang Oh di bagus itu. Nah, Bagus, itu kan bagus. definisinya. Masa ke kuburan mau inget mau jogging atau mau apa Iya. dancing gitu kan enggak. Ke kuburan Iya, itu yang mengingat ziarah. kematian. Iya, tujuan ziarah kubur itu kan agar kita ingat mati Iya betul. gitu. Itu definisi ziarah. Tetapi yang saya tanyakan adalah definisi ibadah. Ibadah adalah kita melakukan ritual-ritual keagamaan untuk mengangkat untuk Allah gitu, untuk Tuhannya Islam. Tapi yang menjadi masalah adalah lokasinya itu di kuburan. Dan Nabi Muhammad ada hadisnya mengatakan bahwa jangan beribadah di kuburan karena itu dilarang seperti nabi-nabi terdahulu. Oke. Jadi gini, di dalam hadis Rasulullah, kelebihan dari Rasulullah itu dan umatnya adalah segala suatu tempat itu bisa dijadikan tempat ibadah ya, tempat sujud maksudnya gitu, untuk mengingat Allah maksudnya. Makanya ketika kami beribadah bisa dimanapun berada gitu, tidak harus di masjid. Ketika tempat kami di atas pesawat, ya kami tetap beribadah di sana. Ketika kami berada di tengah sawah, ya kami beribadah di sana. Dimanapun tempatnya, fa'ainama tuwalu wujuhakum, kemanapun kalian menghadap di situ ada Allah, ya silahkan salat aja di situ, beribadahlah ya. Dan ibadah itu bukan hanya itu, semua berbuat baik, ngobrol dengan baik gitu kan, senyum, semuanya juga ibadah. Itu yang ada di kami, niatkan lillahi ta'ala. Mungkin saya pertegas pertanyaan saya, mohon nggak batakiyah ya seperti kelompok Syiah, seperti tuduhan Anda. Saya pertegas, apakah orang beribadah tersebut sesat atau tidak? Itu aja. Jawab aja antara Ibadah apa? Ibadah apa? menurut definisi agama Islam. Dan apakah orang-orang tersebut sesat atau tidak? Atau saya Orang balik lagi, tersebut apakah sesat orang-orang gimana maksudnya? beribadah di kuburan, apakah orang-orang tersebut dikategorikan termasuk orang yang sesat atau tidak? Lah itu kan ziarah kubur boleh Bang, kata Rasulullah. Ziarah sama ibadah beda Pak definisinya. Loh itu ibadah juga gue bermahdoh. Kalau ziarah kan kalau ziarah dibolehkan berarti ibadah dibolehkan juga. Gimana kalau salah? Ziarah kubur juga bagian dari ibadah. Karena itu ibadah gue mahdoh gitu loh. Di situ Kalau kita akan mengingat gitu. Enggak, kamu bertanyanya masih kurang mau ekstrim, tapi masih kurang ekstrim sebenarnya, berkaitan dengan tawasul atau apa. Tapi nggak apa-apa lah, kita ini aja. Tapi ya sudah, kita bantu jawab semua. Ya di dalam Islam segala sesuatu mintalah kepada Allah. Ketika dia minta kepada selain Allah, maka dia udah kategorinya musyrik gitu, udah kategorinya syirik gitu. Ketika dia memohon kepada selain Allah gitu, ya kayak Itu gitu. kan doa Pak.
Yang saya bahas mengenai hadis dari perkataan Nabi Muhammad melarang ibadah di lokasi atau di pemakaman kuburan. Gitu. Itu dilarang. Tapi ibadahnya, jawab aja, boleh atau tidak? Kalau di Islam itu, kalau dari salaf mengatakan bid'ah. Kalau bid'ah saya lihat definisinya adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang tidak melaksanakan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, gini Bang. Kalau kamu mau membahas lebih dalam, itu posisinya orang berada di dalam. Kamu posisinya sebagai siapa? Sebagai Muslim? Kristen. Oh ya nggak bisa, susah. Ya harus dijawab. Seperti Anda juga membahas tentang Loh, kitab. masalahnya Anda sendiri nggak paham. Anda sendiri nggak paham yang dibahasnya, bingung. Anda sendiri nggak paham. Cuma dipilih aja Pak, pilihan ganda aja. Apakah sesat atau tidak? Itu aja. Pilih aja. Mumpung ada 700 orang nih yang nonton di... Iya, yang jelas sesat itu yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, bukan sesat lagi itu. Itu yang udah jelas. Jangan bertakiah Pak. Saya perjelas. Apakah Kok bertakiah? Takiah itu emang apa sih? Dari pertanyaan saya. Yang saya tanyakan kan tempat orang beribadah, bukan masalah beriman. Yang saya bahas tentang ibadah, lokasi ibadah. Iya. Jawab Oke, aja. sekarang gini, di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Di sana ada orang beribadah, ada orang sholat. Itu kamu mau bilang apa? Itu. Ya terserah. Yang penting ada hadisnya mengatakan seperti itu. Ya terserah. Makanya kalau bukan orang dalam, pembahasannya susah karena nggak paham gitu loh. Ya. Oke, tinggal Gitu dijawab aja sih sebenarnya. Mungkin jawabannya boleh Pak ya, beribadah di kuburan. Ya beribadahnya seperti apa gitu loh. Masuk ke dalam kuburan gitu. Udah ribet pertanyaannya aja nggak paham. Lanjut lagi Ustadz Alwan. Tuh kan Bang Juma malah jadi kebental lagi. Ibadahnya tentang zikir atau tentang baca Quran di kuburan itu apakah boleh atau tidak? Itu aja. Saya baca saya menyaksikan langsung orang-orang yang ziarah ke wali gitu. Seperti Wali Songo. Saya lihat langsung di sampingnya ada masjid, di sampingnya ada pemakaman. Mereka lebih senang ibadah di pemakaman daripada ibadah di masjidnya. Oke, sekarang gini aja kalau gitu ya. Saya ini aja. Ini berapa menit lagi Ustadz Alwan kasih kesempatan. Kalau Cukup boleh satu kata kenapa, aja, Pak, kalau Bapak tidak jawab. boleh kenapa? Kalau boleh kenapa, kalau tidak boleh kenapa? Ya minimal kan dari pernyataan jawaban Anda kan bisa mengingatkan umat muslim yang melakukan ritual-ritual keagamaan. Umat Muslim yang tidak sendiri sesuai ketika dengan- berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dia mau ngikutin yang mana? Terus masalahnya di mana? Masalahnya Gitu ya aja. Bapak jawab aja. Nanti biar umat muslim nanti Loh, yang menilai. Ya ini jawaban saya. Misal gini, Berarti ini boleh, kan Pak, ya? kamu tahu mengenai berkaitan dengan perbedaan pendapat. Nah, sekarang perbedaan pendapat ini